Setelah kita berhasil membuat pola seluruh inani surat dan anak ini surat dengan menggunakan tombol huruf kecil A sampai Z dan beberapa tombol string di sini di bawah, juga ada 2 tombol huruf besar di sini untuk I dan U. Maka pekerjaan kita selanjutnya adalah mengatur skala dan tata letak daripada pola inani surat yang sudah kita buat. Sebelum kita merubahnya, karena ini butuh ketelitian dan kehati-hatian, kita lihat dulu bagaimana cara kerjanya sehingga mudah dipahami dalam mengerjakan selanjutnya. Misalkan saya buka di Word, saya tuliskan penggunaannya. Ini saya gunakan font Togarama yang sudah saya buat, ini sudah saya install, saya coba install dan saya coba rapikan. Maka saya berikan gambarannya kepada teman-teman untuk merubahnya sendiri sesuai kebutuhan. Saya klik A, Ba, Ca, Ca itu pakai tompi seperti ini, Da. Nah, agar bisa berurut seperti ini rapi, ukuran daripada huruf ini, perhatikan, jika di inani surat A ditambahkan bunyi E, dia harus ada di sebelah kiri atas inani surat. Kalau ditambahkan bunyi eng, maka dia harus berada di sebelah kanan atas inani surat. Demikian juga misalkan jika ditambahkan U di inani surat Da, Du, diklik U, maka posisi U harus ada di mana? Di sebelah kanan bawah atau di sebelah kanan inani surat. Nah, misalkan Ca ditambahkan bunyi E, ditambahkan tompi menjadi C, ditambahkan bunyi eng, maka dia harus rapi berurut seperti itu, tersusun rapi sehingga mudah dilihat. Nah, bagaimana membuat seperti ini? Maka karena seluruh inani surat yang ada di sini akan terpengaruh dengan anak ni surat, yakni E, eng, dan tompi di bagian atas, kemudian U di kanan bawah, anak ni surat I, dan anak ni surat O di sebelah kanan inani surat. Maka kita harus bisa memperhitungkan lebar daripada setiap inani surat dan tingginya. Tinggi inani surat akan terpengaruh kepada bunyi E, tompi, dan bunyi eng. Lebar daripada inani surat juga akan terpengaruh ke sini, posisi ini, agar kita bisa menempatkan bunyi E dan bunyi eng agar tetap berada persis di atas inani surat. Nah, demikian juga dengan bunyi U agar bisa kita tempatkan, dan bunyi O, bagaimana jaraknya kita harus tahu. Termasuk kalau kita mau menempatkan pengolat, bagaimana ukurannya dan posisinya. Inilah yang harus kita perhatikan ketika mau mengubah skalanya. Inilah pekerjaan paling rumit, mungkin kita akan beberapa kali install agar sesuai dengan yang kita harapkan. Ini sudah saya coba beberapa kali menginstall ini, memperbaiki. Setiap ada kesalahan saya perbaiki lagi, saya install ulang lagi, dan bisa ketemu seperti ini hasilnya. Nah, sekarang silakan klik satu persatu inani surat ini. Misalkan A, inani surat A. Perhatikan di sini, view zoom ini ya biar gede ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah batas kiri dan batas kanan kita buat sama. Batas kiri 50, batas kanan 50. Itu yang saya buat. Anda boleh bebas menentukannya, mau 100, mau 150, mau hanya 10. Nah, batas itu di yang mana? Batas kiri itu, yakni batas antara satu inani surat ke inani surat berikutnya. Inilah batasnya, ini 100. 50 dari kiri, 50 dari kanan, sehingga menjadi 100. Anda bebas kalau mau tambah jaraknya, perbesar 100-100 menjadi 200. Sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian, kalau kita klik ini, kita Ctrl A. Nah, jadi perhatikan di sini, di bagian atas sudah ditentukan tinggi daripada huruf ini dan lebarnya.
Saya menggunakan lebar 800 ini, kemudian tingginya 530. Batas kiri 50, batas kanan 50. Kemudian posisi Y, garis Y adalah 0. Sehingga dia persis di garis ini. Itu yang perlu Anda perhatikan. Soal ukuran tinggi dan lebarnya Anda bebas tentukan. Yang penting sama keseluruhan untuk semua yang ada di surat. Kecuali misalnya untuk Pa dan Fa, F, lebarnya aja yang sama, tingginya tentu akan berbeda karena dia hanya berupa garis lurus. Tetapi untuk inani surat lain, usahakan dia persis sama, agar nanti ketika ditempatkan bunyi E dan bunyi Eng dan tone Pi, dia harus sama posisinya. Oke? Itu yang perlu Anda perhatikan, tinggi dan lebarnya harus sama. Kemudian posisi sumbu Y adalah 0, agar dia persis berada di atas garis untuk menulis. Kita lihat, Ba, misalnya, kita klik Ctrl A, maka di sini juga 530 tingginya, 800 lebarnya. Posisi Y 0, batas kiri, batas kanan sama dengan 50. Nah, itu untuk keseluruhan inani surat. Setelah kita paham tentang inani surat ini, kita lihat penempatan bunyi E. Kita perbesar biar kelihatan. Ini bunyi E. Bunyi E, kalau tadi kita buat ukuran hurufnya adalah 800 dan tingginya 530, maka biar posisi bunyi E di sebelah kiri atas inani surat, maka kita harus letakkan tingginya 700 atau sekitar 600 lebih. Kemudian, karena ukuran lebar huruf rata-rata inani surat adalah 800, maka ini juga harus kita buat ke sebelah kiri atas inani surat sekitar 850. Kenapa? Karena batas kiri adalah 50, batas kanan 50. Sehingga ketika kita geser, lebar inani surat ditambah batas kanannya ini, maka dia menjadi 850. Agar dia persis di sebelah kiri atas inani surat. Kemudian, untuk bunyi Eng, posisinya ini adalah berada di sebelah kanan atas inani surat. Maka ini, karena tinggi huruf adalah 530, maka ini saya buat 700 agar lebih aman. Kemudian, saya pertimbangkan batas kanannya ada 50, maka saya geser ini dengan ukuran lebar diakritiknya ini, saya buat ke sebelah kiri sekitar 350. Minus 350. Kalau tadi bunyi E minus 850. Ini tadi bunyi E minus 850 ya. Bunyi Eng minus 350. Kemudian tone Pi, kita lihat tone Pi, ini tone Pi equal tanda sama tombol sama dengan, posisinya ini berada di tengah atas inani surat, maka saya buat sekitar 600. Kenapa 600? Karena ditambahkan dengan lebar daripada tone Pi ini. Kemudian ditambahkan dengan batas kiri dan batas kanannya, sehingga saya buat 600. Maka bunyi E sekitar 850, tone Pi 600, kemudian bunyi Eng 350. Nah, kemudian untuk bunyi U, posisinya saya buat sekitar minus 50. Kenapa saya buat minus 50? Baik batas kanan ada 50, agar ini lebih menyatu dengan inani surat, lebih dekat, maka saya buat minus 50. Karena setiap batas kanan inani surat adalah 50, kita harus geser sedikit ke kiri. Kemudian saya turunkan ke bawah sekitar minus 118. Sehingga dia berada di tengah garis, bagian tengahnya ini, sebagian di atas garis, sebagian di bawah garis. Kemudian pengolat. Pengolat saya buat ukurannya separuh daripada tinggi inani surat. Kalau tinggi inani surat adalah 530, maka tingginya ini saya buat 265. Kalau lebar inani surat 800,
maka lebarnya ini saya buat adalah 400. Jadi separuh daripada ukuran inani surat. Maka jika itu semuanya sudah teman-teman atur ukurannya dan posisinya, tinggal disimpan saja file save font, kemudian kita install font ini. File export font as. Maka tentukanlah ke harddisk mana font ini Anda install. Saya gunakan ke harddisk E, folder Batak, subfolder Togar Manebaho, nama desainernya. Jika sudah, terserah Anda mau simpan kemana, klik export. Maka di sini dikatakan font has been successfully exported to the following folder: harddisk E, folder Batak, subfolder Togar Manebaho, subfolder Togarma, subfolder OpenType TT. Oke, maka kalau kita lihat foldernya ini adalah di sini. Harddisk E, folder Batak, subfolder Togar Manebaho, subfolder Togarma, subfolder OpenType TT. Inilah yang baru kita install tadi. Sekarang di sini jam 9.17 PM. Ini 9.16 PM. Jadi yang baru saja kita install. Setelah font ini sudah berhasil kita ekspor, maka klik 2 kali, kemudian install. Akan dilakukan proses install. Karena saya sudah install sebelumnya, maka saya akan klik replace. Maka karena ini sudah selesai, kita close, kita lihat hasilnya yang baru saja kita install. Silakan Anda buka Word atau PowerPoint, mana saja yang Anda inginkan. Kemudian carilah font di sini, namanya Togarma, atau sesuai nama font yang Anda buat. Misalkan saya buat 250 ukuran fontnya. Maka tinggal kita tulis sekarang A, Ba, Ca, tambah tompi. Kalau ditambahkan E, ditambahkan bunyi eng, dia sudah rapi. E, kalau ditambahkan eng, bunyi eng, da, de, deng, fa, ga. Misalkan kita mau buat ging, ha, hang, hong. Maka sudah sesuai keinginan kita. Jika sudah sesuai keinginan kita, silakan dilanjutkan. Kalau belum, kalau ada yang perlu diperbaiki, misalnya ini kurang dekat, tinggal masuk lagi ke font lab di sini, atur posisinya. Kira-kira apa yang kurang di sini setelah Anda tuliskan, silakan Anda perbaiki dan install ulang fontnya di sini. Misalkan kita mau tulis Horas. Perhatikan di sini panggolat adalah setengah dari tinggi inani surat sesuai dengan desainer yang dibuat oleh Bapak Togarma, pembuat desain font ini. Setelah diinstal, silakan Anda coba menuliskan sesuatu, lihatlah mana lagi yang kira-kira yang kurang pas, silakan diperbaiki di sini. Tinggal klik huruf yang kurang pas, tinggal diatur lebar, tinggi, dan posisinya. Kemudian simpan, silakan ekspor kembali. Kemudian install yang sudah Anda ekspor dan praktekkan kembali sampai Anda menemukan inani surat atau anakni surat sesuai dengan keinginan Anda. Nah, sampai di sini dulu cara mengatur posisi, skala, dan tata letak daripada inani surat dan anakni surat di FontLab 8 ini hingga kita menginstalnya dan menguji cobanya. Setelah nanti sesuai seluruh inani surat ini, maka kita akan membuat lagi inani surat yang dihubungkan langsung, disatukan langsung dengan bunyi U. Kenapa harus kita buat khusus tombol inani surat yang berbunyi U yang disatukan? Perhatikan di sini. Jika kita tulis A, tambahkan U, kita mau menulis ung,
Nah, dia kan terpisah di sini. Kalau sebelumnya kan kita tahu langsung disatukan. Nah, nanti akan kita coba satukan. Misalnya bu. Nah, dia terpisah. Nanti bunyi u ini kita satukan ke inani surat ba-nya. Du. Nah, nanti u ini kita satukan di sini, di ujungnya ini. Termasuk misalkan gu, nanti gu-nya kita tempatkan di sini. Gu. Jadi ini kan terlalu jauh kelihatannya kan ini. Lebih bagus kita satukan di sini. Itulah gunanya nanti kita buat lagi seluruh tombol caps lock untuk berbunyi U, kecuali untuk inani surat I dan U. Ini tidak bisa ditambahkan tanda apapun. Selain ini, inani surat ini semuanya akan kita tambahkan bunyi U. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya dalam membuat inani surat yang berbunyi U.